Tadi saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI. Yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Oh iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi ada kabar baik dari Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Jokowi menyampaikan kalau 3 tahun terakhir ini kita sudah tidak lagi impor beras. Tapi ada juga kabar jelek yang menyampaikan kalau kita tidak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir adalah Bapak Jokowi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diupdate 12 Agustus 2022, Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021 jumlahnya bahkan mencapai 407.741,4 ton, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.286,2 ton. Dari sumber yang sama, tahun 2019 kita juga masih impor 444.508,8 ton. Jadi yang lip service yang mana ini? Bapak Jokowi atau BPS? Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ini ngefeknya akan lebih bagus. Presiden Joko Widodo resmi memulai program pembagian bantuan langsung tunai BLT terkait dengan bahan bakar minyak atau BBM. Peresmian dari pembagian BLT ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kantor pos di Kabupaten Jayapura, Papua. Turut hadir Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir turut menemani Presiden Jokowi dalam peresmian ini. Presiden Jokowi menyatakan bahwa total penerima BLT terkait dengan BBM ini juga mencapai 20.600.000 orang. Masyarakat yang berkah akan mendapatkan BLT ini selama 4 bulan dengan nilai total penyaluran sebesar Rp600.000. Pembagian BLT terkait dengan BBM ini juga dibagi menjadi 2 fase dengan kucuran nilai tahapnya Rp300.000 per tahapan. Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya BLT ini juga harapannya daya beli masyarakat dan daya konsumsi masyarakat akan cukup baik sampai akhir 2022 ini. Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan 150.000, jadi totalnya 600.000 dan diberikan 2 kali, 300. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten bermiliaran bahkan triliunan uang negara raib di tangan mereka. Bermiliaran bahkan triliunan hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka. Rakyat makin melarat, hidupnya bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum, prioritas yang utama. Ada banyak alasan kemarin kenapa kita menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bukan karena kita benci Kalimantan Timur, bukan. Bukan kita benci pada rakyat Kalimantan Timur, bukan.
bukan kita benci pada alam Kalimantan Timur, bukan. Banyak alasan kemarin kita simpulkan, kita sampaikan. Ada dua yang sangat penting yang saya ingin review. Yang pertama, ini syarat kepentingan para oligark. Udah clear. Dari mana itu? Pemindahan ibu kota negara ini nanti merupakan proyek yang syarat kepentingan para oligark, di mana para oligark ini diuntungkan dari beberapa bagian. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan. Ini clear. Jadi kalau dikatakan 180.000 hektar sampai 256.000 hektar ini bukan lahan kosong-kosongan. Di dalamnya ada konsesi-konsesi. Kita udah terangkan kemarin tuh, siapa pemilik konsesi di ring 1, siapa pemilik konsesi di ring 2. Nama-nama sudah disebutkan sana, langsung saja buka di final report yang dikeluarkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Tadi sudah ditantang oleh Bung Kozinudin, kalau tidak percaya buktikan, balas apa yang ada di dalam final report itu. Silahkan, bantah yang ada di situ, jangan bawa ke yang lain-lain ya. Kita fokus ke sana. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Apakah konsesi terkait dengan izin usaha pertambangan 144, kemudian yang terkait dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, baik itu hasil hutan alamnya maupun hutan tanaman industrinya, ada nama-nama yang sudah disebutkan Bung Kozinudin tadi itu. Ini harus dibuktikan. Dalam artian, kalau mereka membantah, silahkan bantah sekarang ini. Silahkan bantah 56 nama tadi terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, buktikan sekarang juga. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Yang kedua, untung besar dari pembangunan berbagai sarana prasarana yang ada di sana. Tentu pemain pembangunan konstruksi yang ada di sana bukan pemain ecek-ecek dong. Tapi tentu pemain besar. Diduga kuat pemain-pemain besar. Inilah kontraktor-kontraktor besar. Pengembang-pengembang besar. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau begitu siapa yang akan diuntungkan dari situ? Sekali lagi, para oligark.